Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasulahu ba'dah. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah tidak ada ucapan yang layak untuk kita ucapkan kecuali adalah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena Dialah Allah satu-satunya zat kita, satu-satunya zat yang telah memberikan rizki kepada kita, waktu kepada kita, umur kepada kita, yang untuk senantiasa kita mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selawat bering salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan kajian kita pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk mengkaji terkait dengan amalan-amalan di bulan Dzulhijjah, di mana bahwa tidak lama lagi kita akan bertemu dengan bulan yang penuh kebaikan di dalamnya, yaitu kita akan bertemu dengan bulan Dzulhijjah. Dan ternyata kalau kita akan melihat berdasarkan dengan ayat-ayat dari Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana di bulan Dzulhijjah memiliki keutamaan yang besar, di mana terutama keutamaannya itu berada di 10 awal di bulan Dzulhijjah. Maka diantaranya sebagian mufassir, sebagian ahlu tafsir menyebutkan arti dalam surat Al-Fajr di ayat yang kedua, ya, ayat 1, ayat yang kedua, di ayat yang keduanya wal fajri walayalin ashri, ya, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Ya, artinya dimaksud di sini adalah malam-malam 10 di malam, ya, di awal bulan Dzulhijjah. Artinya 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Nah, di mana kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan coba untuk melihat apa keutamaan-keutamaannya. Ya. Dan kita mendapati hadis, ya, di dalam riwayat Imam Abu Dawud, di mana ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan akan keutamaan, ya, 10 awal di bulan Dzulhijjah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu sholih fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam," yakni ayyamul ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Ya, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mamin ayam, tidak ada satu hari-hari al-amalu sholeh fiha, ketika ada seorang yang beramal soleh di dalamnya, ya, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan adalah hari-hari ini, yaitu apa? Ayyamul ashr, yaitu 10 awal di bulan Dzulhijjah. Ya, ketika Rasulullah menyebutkan hal ini, saking utamanya bulan ini, maka ketika itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah 10 awal di bulan Dzulhijjah dengan keutamaan yang besar itu tidak bisa ditandingi dengan amalan jihad? Rasulullah mengatakan, walal jihadu fisabilillah, amalan jihad juga tidak bisa
menandingi 10 awal di bulan Dzulhijjah. Ya. Maka berarti apa? Besar betul keutamaannya. Ya. Maka kalau Imam Ibnu Hajar, ya, karena hadis ini juga diantaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dan disyarah oleh Imam Ibnu Hajar, ya, Al-Asqalani, ya, bahwa dalam Fathul Barinya, ya, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, bahwa di mana Pak? Yang dimaksud kenapa, ya, di 10 awal di bulan Dzulhijjah ini memiliki keutamaan yang sangat besar, bahkan tidak bisa ditandingi dengan amalan jihad, ya, karena apa? Beliau menyebutkan karena pada 10 awal di bulan Dzulhijjah terutama, atau di 10 awal di bulan Dzulhijjah ini, ya, terkumpul amalan-amalan inti di dalam Islam yang itu tidak didapati di bulan yang lain. Ya, nah, kita mendapati di dalamnya ada amalan sholat, ya, yaitu terkait dengan sholat Idul Adha. Di dalamnya terdapat amalan puasa, yaitu puasa Dzulhijjah. Ya, kemudian di dalamnya terdapat amalan sedekah. Ya, yang dimaksud di sini adalah kurban. Ya, kemudian di dalamnya terdapat amalan haji yang merupakan amalan inti juga di dalam Islam. Ini semua hanya bisa dilakukan di bulan Dzulhijjah, tidak bisa dilakukan di bulan-bulan yang lain. Ya. Nah, kemudian ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai', kecuali ketika seorang keluar dari rumahnya untuk berjihad dan kemudian dia mati syahid, tidak dapat pulang ke rumahnya. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, lantas amalan apa yang bisa kita kerjakan sesuai dengan petunjuk Nabi, bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Minimal di sini ada 5 yang bisa untuk kita lakukan. Yang pertama, untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Ketika sudah masuk di awal Dzulhijjah sampai 10 atau maksimal sampai pada batasan tanggal 13 Ayyamut Tasyrik, ya, untuk kita banyak berzikir kepada Allah. Ya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan, "Ma min ayyamin a'dhamu indallah wala ahabbu ilaihi minal amali fihinna, ya, min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashr, fa aksiru fihinna, ya, minat tasbih wat tahlil wat takbir." Ya, di mana Rasulullah mengatakan tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan ketika seorang beramal di dalamnya lebih dicintai oleh Allah kecuali adalah hari-hari ini, yaitu 10 awal di bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya kata Rasulullah, perbanyaklah oleh kalian untuk mengucapkan tahmid, tahlil dan takbir. Artinya apa? Untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Adapun yang kedua, untuk melaksanakan puasa sunnah. Ya. Kita mendapati hadis dari, ya, Hunaidah, ya, di mana beliau mengatakan, ya, di kalangan istri-istri Nabi meriwayatkan, kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu tis'adzul hijjah. Ya, di mana Pak? Berdasarkan riwayat dari istri-istri Nabi, mereka mengatakan sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menjaga puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Ya, jadi yasumu tis'adzul hijjah ini bukan puasa hanya tanggal 9-nya, tapi kalau bisa kita untuk melakukannya adalah 9 hari, mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tentunya tanggal 9-nya, karena tanggal 10-nya sudah Id, ya, Idul Adha yang tidak boleh bagi kita untuk berpuasa. Ya. Nah, di mana kaum muslimin rahimakumullah untuk berpuasa, ya, dari 9 hari ini, ya, minimal adalah puasa 1 hari, yaitu pada tanggal 9 di hari Arafah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim menyebutkan terkait dengan keutamaan puasa Arafah, siyamu arafatin ahtasibu alallahi ayyukaffira sana allati qablahu wasanah allati ba'dahu. Ya, puasa 1 hari di hari Arafah, aku berharap kepada Allah dengan puasa itu dapat menghapuskan dosa, ya, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Maka jangan sampai kita terlewatkan kesempatan untuk berpuasa di 9 hari di bulan Dzulhijjah, atau minimal yaitu pada tanggal 9-nya, yaitu pada hari Arafah.
Ya, tentunya ini bagi orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, disunahkan untuk berpuasa. Ya, kemudian yang ketiga adalah ya menunaikan ibadah haji. Ya, nah ini yang nanti aktivitas ibadah haji akan dimulai pada hari Tarwiyah, yaitu pada tanggal 8 Dzulhijjah yang nanti sampai kemudian tanggal 13 Dzulhijjah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari mengatakan, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan ketika haji seorang itu menjadi haji yang mabrur, tidak ada balasan bagi mereka kecuali surga. Ya, ini yang ketiga. Adapun yang keempat adalah melaksanakan sholat Idul Adha. Ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kautsar ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3, ya, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ya, jadi di mana bahwa ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh aku telah berikan kepadamu ya telaga Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, dan salatlah kamu untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan kurban. Fasholli li rabbika, dan salatlah kamu untuk Rabbmu. Nanti dalam kitab Zadul Masir disebutkan, kitab tafsir, bahwa yang dimaksud di sini adalah sholat Idul Adha karena disandingkan dengan wanhar, dengan berkurban. Ya, jadi artinya para ulama sepakat ya bahwa ya sholat Id itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Ya, bahkan diperintahkan untuk semua keluar menuju lapangan, menuju tempat yang luas, bahkan wanita-wanita yang sedang haid, sedang nifas, ya, untuk agar mereka meskipun tidak sholat tapi bisa mendengarkan khutbah. Ya, bahkan Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, di antara kami ada wanita-wanita yang tidak punya jilbab untuk menutup auratnya, maka Rasulullah mengatakan, hendaklah bagi yang berkelebihan jilbabnya, ya, berkelebihan jilbab untuk meminjamkan kepada yang tidak punya. Artinya untuk tetap diusahakan betul bahwa sholat Id ini untuk dikerjakan. Ya, itu yang keempat. Adapun yang kelima, yang terakhir adalah untuk berkurban. Ya, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Kautsar tadi, fasholli li rabbika wanhar, dan sholatlah kamu untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan kurban. Ya, bahkan kalau kita melihat mengikuti kaidah usul fiqh, al-amru yaqtadil wujub, bahwa perintah itu menunjukkan bahwa hal itu satu kewajiban. Yang kalau kita lihat penyembelihan hewan kurban pada ayat ini adalah kalimat perintah, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Maka sangat wajar ketika Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafiyah, ya, mereka menghukumi bahwa kurban itu hukumnya adalah wajib. Ya, sedangkan tiga madhab yang lain seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik menghukumi sebagai sunnah muakkadah, satu sunnah Nabi yang tidak seyogianya untuk ditinggalkan. Nah, maka Masya Allah, ini satu kesempatan. Ya, yang kalau kita lihat dari hadis Abdullah bin Umar di dalam riwayat Imam Ahmad, beliau mengatakan, aqama Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil Madinati asrasinin yudahi. Rasulullah itu bertempat tinggal di Madinah selama 10 tahun, setiap tahun beliau berkurban. Ya, Masya Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang padahal kita akan lihat penuturan Ibunda Aisyah dalam riwayat Imam Muslim, ketika kami setelah pindah dari Mekah ke Madinah, di mana ketika kami di Madinah lebih banyak tidak makannya daripada makannya, lebih banyak kelaparannya daripada kenyangnya, tapi ternyata apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun beliau berkurban, karena memang yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk setiap tahun kita berkurban, bukan hanya seumur hidup sekali kita berkurban. Ya, bahkan kita mendapati ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu dalam riwayat Imam Ibnu Majah yang disahihkan hadis ini oleh Syekh Albani. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Ya, barang siapa yang memiliki kemampuan tapi dia tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami.
Ya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan hadis ini? Janganlah kalian mendekati tempat sholat kami. Apakah orang yang tidak berkurban padahal dalam kondisi kemampuan kemudian tidak boleh sholat ke masjid? Artinya bukan begitu. Ya. Nah, di mana para ulama menyebutkan adalah bahwa ini ada sebagai ukubah, sebagai hukuman. Yaitu apa? Ukubatun lahu bitordi an majalisil akhyar. Jadi nanti dia di akhirat itu akan diusir dari tempat-tempat kebaikan. Sehingga di sana ada orang-orang soleh, ada orang baik yang sedang berkumpul, mereka tidak mendapatkan tempat, terusir. Kenapa? Karena dulu ketika mereka di dunia, ya, tidak melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah, tidak mengikuti sunnah Nabi dengan tidak mau berkurban, padahal dalam kondisi kemampuan. Ya. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, sebagai para pensyarah hadis, para ulama juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sa'ah, kemampuan ini ada pada dua hal, baik itu kemampuan hal wal mal, kondisi, keadaan, dan harta. Karena kadang kita mendapati ada seorang yang mampu dalam harta tapi kondisinya tidak mendukung, artinya dia ada uang, kemampuan untuk beli kambing atau untuk bisa beli sapi untuk 7 orang, ya, tapi pada waktu itu kondisinya tidak memungkinkan karena ada musibah mungkin yang menimpa, ada yang masuk rumah sakit untuk berobat, ya. Nah, maka berarti dalam kondisi ini kondisi ketidakmampuan. Atau ya, yaitu apa? Ya, kadang juga adanya orang yang sudah cukup ilmunya, sudah tahu banyak pengetahuannya, tapi karena nggak ada hartanya. Ya. Nah, khairuddinirahmakumullah. Jadi bahkan saya pernah mendapati satu penjelasan seperti apa tandanya seorang itu dalam kondisi kesanggupan. Ya, kalau pada hari tersebut, pada hari Idul Adha atau di Ayyamut Tasyrik, ya, setelahnya 11, 12, 13, ya, itu kemudian dia memiliki harta yang itu bisa dia gunakan untuk beli 1 ekor kambing, bahkan mungkin yang kecil tapi sudah masuk syaratnya, ya, dan masih ada uang sisa yang bisa dia makan untuk hari itu, maka dia tetap untuk berkurban. Ya, apalagi ya masih bisa sisa uang itu bisa untuk makan 1 pekan, bahkan mungkin 1 bulan. Berarti ini masuk dalam kategori kesanggupan. Nah, karenanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka mari kita upayakan dengan kesungguhan kita dan kita untuk yakin bahwa kita ini bisa, bahwa kita ini mampu. Ya, yang kadang kita untuk beli pulsa kita mampu, bahkan mungkin ya maaf untuk beli rokok kita mampu, ya, tapi kadang kita untuk menabung, ya, 1 hari 10.000, 1 hari 10.000 atau 5.000, ya, padahal kalau ini dirutini insya Allah cukup, ya. Ya, coba kalau kita hitung saja kan, ya, saya yakin hari ini rokok itu ya di atas harga 10.000, ya, bisa 1 hari anggaran untuk rokok itu lebih daripada itu, ya. Tapi padahal kalau contoh kita nabung 5.000, ya, 1 hari, 1 bulan 5 kali 3 15, ya, 150.000 kali 12 bulan, kali 10-nya aja sudah 1,5 juta, hampir 2 juta. Kita tinggal nambahi sedikit, tidak berat, ya. Nah, karenanya kaum muslimin rahimakumullah, maka mari kita untuk membudayakan untuk setiap tahun, sehingga lebaran kita, hari raya kita betul-betul sebagaimana yang diistilahkan oleh orang-orang Jawa, yaitu bodo besar, ya, artinya lebaran besar. Ya, kenapa kemudian Idul Adha tidak menjadi besar? Karena banyak orang yang menahan hartanya dengan tidak mau berkurban, ya. Bahkan Rasulullah di dalam riwayat Imam Tirmidzi, beliau pernah mengatakan, ayuhan nas likulli baitin, ya, udhiyah. Wahai sekalian manusia, hendaklah minimal dari setiap rumah mengeluarkan 1 untuk berkurban. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua kegiatan kita, aktivitas kita, amal soleh kita, ya, pertama nanti ketika kita ya bertemu dengan bulan Dzulhijjah, Allah mudahkan kita untuk melaksanakan semua aktivitas rangkaian yang dicontohkan oleh Nabi di dalamnya. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jibil aqtar, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.